Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus yaitu Santa Rosa dari Viterbo, pengaku iman. Rosa lahir pada 1235 di Viterbo, Italia Tengah. Kisah hidupnya tidak banyak diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, cerita legenda yang beredar tentang dirinya merupakan sumber untuk melukiskan riwayat hidupnya. Frederick II, Kaisar Romawi Suci, karena suatu pertikaian sengit dengan Paus Gregorius ke-9, menyerang negara kepausan dan berhasil menaklukkan kota Viterbo pada 1240. Rosa dengan berani mempersatukan seluruh rakyat untuk menghalau Frederick II dari Viterbo. Karena semangat kepahlawanannya itu, ia bersama orang tuanya dibuang keluar dari Viterbo. Mereka baru bisa kembali ke Viterbo ketika Frederick II meninggal dunia pada Desember 1250. Konon Rosa kemudian mengajukan permohonan untuk masuk biara Santa Maria yang ada di Viterbo. Permohonannya itu tidak dikabulkan oleh pimpinan biara, lalu ia berusaha sendiri mendirikan sebuah komunitas religius baru. Namun usahanya ini pun tidak direstui oleh Paus Innocentius keempat. Karena kegagalannya itu, ia lalu memilih tinggal di rumah sambil tetap menjalani suatu kehidupan bakti kepada Allah hingga kematiannya pada 6 Maret 1252. Kesalehan hidupnya diakui oleh gereja sehingga jenazahnya dimakamkan di dalam gereja Viterbo. Pada 1357, gereja itu terbakar. Ketika makamnya dibuka, tubuh Rosa masih tetap awet seperti sedia kala. Oleh karena itu, umat Viterbo menaruh devosi yang besar kepadanya. Setiap tahun jenazahnya diarak melalui jalan-jalan kota Viterbo. Pada 1457, Rosa dinyatakan kudus oleh Paus Kalistus ketiga. Demikianlah riwayat orang kudus Santa Rosa. Semoga dengan kesalahan hidupnya ia menjadi teladan bagi kita. Amin. Bacaan pertama. Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Apabila mempelai diambil, barulah sahabat-sahabat mempelai akan berpuasa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua.
Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua, sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang tak ada yang tersembunyi. Dalam 1 Korintus 4 ayat 5b, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Dalam menjalani liku-liku kehidupan ini, terkadang kita merasa seorang diri, meski sebenarnya tidaklah demikian. Bacaan hari ini menyadarkan saya bahwa kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi semuanya. Sepintar apapun kita menyembunyikan apa yang kita rasakan dan yang kita alami di depan semua orang, hal itu tidak berlaku baginya. Tuhan mengetahui semuanya. Setiap detil kehidupan kita tak pernah terlewatkan olehnya. Setiap tetesan air mata, setiap peluh, setiap canda tawa, dan setiap hembusan nafas. Saya pernah mengalami saat di mana saya merasa seorang diri menanggung semua beban dan bersandiwara di depan banyak orang dengan menunjukkan bahwa kehidupan saya baik-baik saja. Sampai pada suatu titik di mana saya merasa lelah dan menyadari kehadirannya melalui bacaan ini. Di hadapannya tak perlu dan tak ada lagi yang dapat disembunyikan. Sungguh, hanya Dialah pribadi yang mengenal ke dalam hati setiap kita. Tak ada yang tersembunyi baginya. Seluruh isi hati kita pun diketahuinya. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Engkau selalu mengerti keadaanku, meski terkadang rasanya sulit mengungkapkan segala sesuatunya karena terlalu menyakitkan. Tetapi Tuhan dengan setia membuka lebar tangan dan siap memelukku kapanpun aku membutuhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maukah kita membuka diri untuknya yang mengerti ke dalam hati kita? Semoga melalui renungan ini dapat membuka hati dan pikiran kita. Semoga kita juga selalu percaya akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin.